Sebenarnya apa yang menarik dari spiritualitas Ignatian? Yang menarik adalah Ignatius itu mengajarkan kepada kita bahwa hidup itu tidak pernah selesai. Maka jangan menyelesaikan diri sebelum sungguh-sungguh selesai. Istilahnya jangan mati sebelum seketika masih hidup. Hidup itu bergerak terus, berproses terus, berubah terus. Dan karena berubah itu, maka ketika Ignatius mendirikan Serikat Yesus, dia tidak mau memakai regula. Tidak ada aturan. Yesuit aturannya apa? Nggak ada. Mengapa tidak ada? Susah diatur soalnya. Sudah harus taat aja susah diatur, apalagi pakai aturan. Maka tidak ada sebuah regula dan tidak punya seragam khusus, tidak punya jubah khusus. Lalu waktu itu prosesnya agak lama, ini disetujui atau tidak. Tetapi yang kita lihat adalah Ignatius merumuskan spiritualitas Ignatian. Mohon maaf, saya sebenarnya lebih suka kalau judulnya bukan spiritualitas Yesuit tapi spiritualitas Ignatian. Sehingga yang membacanya tidak diyesuitkan. Jangan tiru-tiru Yesuit, parah. Sudah kami aja yang parah aja. Karena jauh saya ikut-ikut spiritualitas Ignatian. Ketika Ignatius menemukan itu, sebenarnya Ignatius tidak berpikir mendirikan sebuah tarekat religius. Ignatius tidak berpikir menjadi imam. Awam. Ketika Ignatius menemukan spiritualitas itu, dia awam dan tidak berpendidikan. Dia pendidikannya perang karena dia seorang prajurit. Sebenarnya sederhana kok. Dia itu menjadi prajurit, ikut magang bersama di istana, intensinya hanya satu, ingin merebut putri raja. Itu ambisi obsesinya. Dan supaya bisa merebut hati putri raja harus maco. Beda dengan saya yang tidak maco ini. Pinter main pedang, pinter bermain senjata. Maka dia memilih itu. Maka ketika dia berperang melawan tentara Prancis, menurut hitung-hitungan manusiawi pasti kalah karena tentara Prancis lebih kuat dan lebih banyak. Tapi Ignatius ingin menunjukkan ini saat, ini kesempatan. Kalau saya berhasil mengalahkan mereka, putri raja yang paling cantik pasti akan terpikat dengan saya. Ambisinya itu. Tidak mau kalah. Jangan mundur. Hancur dia, kalah. Kakinya jadi dipotong, pincang, habis perkara. Putri siapa lagi akan tertarik dengan saya? Pahlawan gagal, pincang lagi. Dan dia berproses itu, tetapi semangat kepahlawannya tidak pernah pudar. Maka ketika membaca kisah para kudus, dia mengatakan, kalau Fransiskus saja bisa, kalau Dominikus saya bisa, saya pasti bisa. Tidak mau kalah. Saya pasti bisa. Sombong. Maka Yesuit dan mantan Yesuit juga ikut-ikutan sombong. Tidak mau kalah gitu. Tetapi apa yang terjadi? Dia lalu menemukan seorang putri yang lain, Maria. Dan mohon maaf, Maria yang pertama dijumpai adalah kecantikannya. Maka ibu bapak, saudari dan saudara terkasih, bertobat itu bisa mulai dari mana saja. Dan tidak ada kesan terlambat. Kalau Anda belum bertobat, ya tenang saja, masih ada waktu. Sampai detik terakhir masih ada waktu. Tetapi apa yang kemudian dia peroleh? Dia mencoba untuk mengolah hidup, mulai dari cara paling ekstrim dan gagal. Lalu dia menunjukkan tidak mungkin kita itu menjadi ekstrim. Tidak. Tidak mungkin kita menjadi fanatik. Tidak. Tidak mungkin kita menjadi fundamentalis. Tidak. Jalan tengah, jalan netral. Dan dia lalu mencoba itu, menemukan pengalaman itu, dan bagaimana pengalaman itulah dia mencari sahabat. Maka sesawi itu salah tugasnya mencari sahabat. Ignatius mencari sahabat, gagal total, bahkan ditipu duit juga. Tapi dia tidak menyerah. Tetapi pertanyaan lebih lanjut adalah ketika dia ngomong perkara-perkara rohani, ditanya, kamu lulusan mana? Saya nggak sekolah. Terus kamu punya ide itu dari mana? Dari Roh Kudus.
Ngomong kosong dari Roh Kudus, sekolah aja enggak kok ngomong dari Roh Kudus. Maka dia lalu mengatakan, kalau begitu saya harus belajar. Ketika belajar dan mencapai gelar master teologi, lalu dia berpikir cara paling efektif untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, intensinya menyelamatkan jiwa adalah menjadi imam. Maka ibu bapak saudari dan saudara terkasih, Ignatius itu jalannya terbalik seperti kami ini. Saya masuk seminari ingin jadi romo. Setelah jadi romo ingin jadi Yesuit. Setelah jadi Yesuit baru diberitahu menyelamatkan jiwa-jiwa loh. Ignatius terbalik, menyelamatkan jiwa-jiwa, jadi Yesuit, jadi imam. Maka kalau hasilnya kayak gitu ya karena terbalik itu prosesnya itu dengan Ignatius. Tapi mau mengatakan prosesnya apa? Ignatius ingin menunjukkan bahwa hidup ini tidak pernah selesai. Dan karena hidup ini tidak pernah selesai, kita harus terus-menerus bergerak, terus-menerus berubah, dan terus-menerus senantiasa menerima kejutan-kejutan yang dari Allah.